kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Lanjut ya, kita sekarang akan lanjutkan tutorial penjahitan Roxway kita dengan tema pembahasan penyelesaian belahan timpahan di bagian belakang. Nah, di sini kita sudah selesai menjahit belahan timpahan di bagian belakang di sepanjang kampuh dari resleting pola bagian belakang. Nah, sekarang kita akan membuat sedikit jahitan tindasan sebagai stopan atau sebagai pengunci di bagian ujung dari belahan ini agar nanti belahan ini tidak mudah robek ketika dipakai untuk berjalan. Nah, untuk pembuatan penguncian ujung belahan ini, kalau kamu ada mesin portable, kamu bisa menggunakan yang setelan zigzag, kemudian kamu rapatkan itu jahitannya, kemudian akan membentuk seperti stikan di embroidery atau di bordiran itu. Tapi karena aku di sini tidak ada, jadi aku akan membuat segitiga kecil seperti ini untuk menyetop di bagian ujung belahan ini. Nah, di sini aku buat terlebih dahulu pola atau gambar dari segitiga ini sebelum nanti kita jahit agar ketika kita menjahit nanti itu lebih mudah dan bisa lurus atau tidak miring-miring. Karena ini kan jahitan tindasan terlihat di permukaan rok, jadi sebaiknya dijahit dengan sangat rapi dan halus. Ikuti tutorial penjahitannya seperti yang sudah aku contohkan dalam video berikut ini. Nah, setelah kita selesai melakukan penjahitan di ujung belahan timpahan belakang ini, selanjutnya kita akan menyetrika bagian ujung dari belahan timpahan ini dan kita akan lihat hasilnya sudah bagus atau belum. Kalau sudah halus ya kita lanjut ke proses berikutnya, kalau belum kita betulkan lagi agar bagus hasilnya. Baiklah, sekarang kita sudah selesai dalam proses menjahit pola bagian dari belahan timpahan belakang ini. Sekarang kita akan menggabungkan antara pola depan dan juga pola belakang dari Roxway kita ini. Nah, untuk penggabungan pola depan dan pola belakang ini, di sini aku sudah letakkan di meja. Nah, cara menggabungkan antara pola depan dan pola belakang itu sangat mudah sekali, yaitu kita akan pertemukan sisi bagus dari pola belakang dari Roxway ini dengan sisi bagus dari pola rok depan Roxway kita ini. Jadi sisi baik pola depan dan pola belakang itu saling berhadapan. Jadi posisinya seperti ini. Berikutnya kita akan pertemukan masing-masing dari garis sisi samping antara pola depan dan pola belakang. Cara mudah untuk mempertemukan garis sisi samping antara pola depan dan pola belakang ini yaitu dengan cara mempertemukan masing-masing dari cekrisan dari garis bantu lingkar panggul. Ingat di awal proses pemotongan kain kita sudah melakukan pencekrisan atau penandaan di area garis lurus di sepanjang garis area lingkar panggul. Nah, di sini ini kita akan gunakan tanda tersebut untuk mempersatukan pola bagian depan dan pola bagian belakang. Nah, seperti ini contohnya. Jadi mulai dari titik ini, dari tanda lingkar panggul ini kita jadikan anchor atau porosnya di situ. Kemudian kita akan berjalan ke atas dan juga ke bawah. Dengan menjadikan titik garis bantu lingkar panggul ini sebagai anchor atau sebagai poros saat menyatukan pola depan dan pola belakang ini, nanti jika terdapat selisih panjang antara sisi bawah maupun sisi atas dari rok itu tidak masalah karena itu mungkin saja terjadi. Selagi posisi dari lingkar panggul ini menjadi poros dan sudah dipertemukan antara depan dan belakang dan sudah pas, nanti kalau terjadi selisih di posisi atas dan bawah itu tidak apa-apa, kita bisa potong saja selisihnya. Khusus untuk saku dalam atau saku sembunyi ini,
kita harus benar-benar berhati-hati saat mengepaskan antara sisi samping di area panggul antara pola depan dan pola belakang. Karena kita tidak mau kalau sampai nanti lubang saku kita itu ikut terjahit. Oleh sebab itu, aku sarankan kamu berhati-hati sekali di area lubang saku ini, jangan sampai ikut terjahit karena nanti akan buntu, sakunya tidak bisa dipakai. Kemudian yang perlu diperhatikan pula adalah di bagian ujung dari lubang saku tersebut, di bagian cekrisan kain itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai terlalu mepet dan jangan sampai pula terlalu renggang, karena kalau nanti terlalu renggang dia akan terlihat tidak rapi. Tapi tidak perlu khawatir di sini, kamu tidak harus menjahitnya sekali langsung bisa pas. Tidak begitu ya, kita bisa sesuaikan. Nanti kalau misalnya kurang pas ya kita dedel lagi dan kita coba lagi sampai pas. Karena meskipun aku sendiri terkadang juga masih membuat kesalahan pada saat menggabungkan area sisi di bagian saku sembunyi ini, karena memang agak sedikit tricky di sini. Jadi ya harus telaten di situ. Kalau memang belum pas ya dicoba lagi sampai benar-benar pas dan hasil dari saku kita itu terlihat rapi dan halus. Nah, di sini kita sudah menggabungkan di sepanjang sisi sebelah kiri dari rok kita. Sekarang lakukan proses yang sama pada penggabungan sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita sudah selesai menjarumi kedua sisi dari pola rok sesuai kita ini. Sekarang kita siap untuk menjahit bagian sisi dari rok sesuai ini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam menjahit bagian sisi rok sesuai ini, hal penting yang perlu diperhatikan pertama adalah kita harus mengunci di bagian titik atas dan titik bawah dari lubang saku dalam kita. Nah, di sini sepanjang menjahit di area lubang saku itu kita harus benar-benar hati-hati. Kita harus perhatikan di situ ada garis, kita harus benar-benar menjahit mepet tapi jangan sampai kena ke lubang sakunya, karena nanti kalau lubang sakunya kena jahit, yang ada lubang saku kita nanti buntu dan kita tidak bisa mengakses saku kita. Jadi di sini kita harus hati-hati, dicek lagi. Nanti kita akan lakukan pengecekan ulang setelah kita selesai menjahit area sisi samping dari rok sesuai ini. Lakukan persis seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, sekarang kita sudah selesai dalam menjahit sisi dari rok sesuai kita, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Selanjutnya, kita akan buka kampuh dari jahitan sisi samping rok kita ini dengan setrika. Kemudian kita juga akan melakukan double check untuk posisi dari saku dalam kita, apakah sudah di posisi yang tepat atau kita masih perlu melakukan adjustment atau perbaikan-perbaikan lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya bagian yang sangat tricky itu adalah di bagian ujung atas dan ujung bawah dari lubang saku. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan double check untuk memastikan bahwa jahitan kita itu sudah rapih dan halus. Lakukan persis seperti yang sudah aku contohkan di video. Di sini aku masih menggunakan bantuan dari Tailor Hem untuk menyetrika di bagian sisi panggul, karena sisi panggul itu yang bentuknya melengkung. Jadi kalau kita menyetrikanya di papan setrika yang datar, itu bisa saja, cuman akan memakan waktu lebih
dan membutuhkan ketelatenan khusus untuk mendapatkan hasil setrikaan yang halus dan rapi. Oleh karena itu, di sini aku menggunakan Tyler Hem untuk mempercepat pekerjaanku dalam menyetrika bagian-bagian baju yang tidak rata atau bagian-bagian baju yang melengkung ataupun yang cembung seperti ini. Untuk proses penyetrikaan pembukaan kampu itu sebaiknya dilakukan dari bagian buruk terlebih dahulu. Kalau bagian buruk sudah selesai, sudah rapi, baru kita pindah ke bagian bagusnya. Seperti ini. Kita balik lalu kita setrika dari bagian bagus atau dari bagian atas. Nah, di sini kita bisa melakukan double check di jahitan di sepanjang sisi lubang dari saku dalam kita. Perhatikan di bagian titik atas dan titik bawah dari batas lubang saku ini. Jika jahitan kurang mepet, maka kita perlu untuk menjahit ulang di bagian tersebut. Tapi kalau jahitan kita sudah rapi, ya kita tidak perlu melakukan penjahitan ulang. Penjahitan ulang dilakukan hanya jika titik dari lubang atas dan lubang bawah dari saku dalam itu tidak mepet atau masih terlihat dekrisan kain yang ada di bagian sisi. Nah, di sini saku kita yang sebelah sini sudah bagus ya, sudah rapi. Tapi sisi yang sini ini aku harus melakukan penjahitan ulang karena di sini masih terlihat cekrisannya atau jahitannya kurang mepet di sini. Jadi aku harus mendedel dan menjahit ulang di sisi sebelah sini. Nah, untuk bagian titik atas dan titik bawah dari lubang saku ini, jika kamu ingin membuatnya lebih kuat atau tahan lama, tidak gampang robek, kamu bisa menggunakan setikan zigzag itu, kamu rapatkan jarak dari setikannya, kemudian di stick di bagian titik atas dan titik bawah itu bolak-balik semacam kayak biasanya itu ada di bagian lubang kancing, jadi dibikin seperti itu untuk memperkuat agar lubang saku itu tidak mudah robek. Tapi kalau kamu mau halus ya tidak usah diberi kuncian seperti itu. Seperti ini saja sudah cukup. Oke, jadi begitu tadi proses penjahitan sisi samping dari rok suai kita ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan tutorial penjahitan rok suai ini dengan tema pembahasan, pemasangan ban pinggang dan juga pengeliman rok bagian bawah. Kita hampir selesai ya, langsung saja kalau begitu. Aku tunggu kamu di video selanjutnya.